Sebelum saya masuk untuk alangkah baiknya saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rashid Al-Apid. Alhamdulillah saya sekolah di Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan saya akan menyampaikan sebuah tausiah pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus masjid Uswatun Hasanah ataupun keluarga besar Masjid Uswatun Hasanah, yang tinggi tidak bisa saya sebut ulang dan yang biasa tidak bisa saya sebut nama. Dan yang saya hormati pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, Zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya tanpa terkumpul. Dia yang maha pengasih dan maha penyayang, yang sayangnya tidak pandang kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan antara hamba-hambanya, dan yang hitam ke yang putih, dan yang tinggi ke rendah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak kuat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala wa kuntina wal insa illa liya'budun. Yang artinya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan beribu-ribu nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa nikmat iman dan nikmat Islam lah kita tidak akan berkumpul di sini. Allah tidak akan menggerakkan hati kita menuju masjid ini untuk melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Dan tak lupa juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kaki kita menuju Masjid Uswatun Hasanah ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah memimpin peperangan, yang mana ia telah pernah menjadi imam di waktu salat, khalifah seluruh umat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa agama Allah Subhanahu wa taala dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang benderang, demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan sekurang-kurangnya kita melambaskan potong kata menenang jiwa memuas dahaga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan di dalamnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kaum yang beriman untuk mempertahankan puasa di bulan Ramadan, bahwa puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak sebutkan wahai manusia, tidak. Allah sebutkan wahai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jadi di bulan Ramadan inilah merupakan momentum yang sangat istimewa bagi setiap muslim di maupun di dunia ini. Jadi kita di sini adalah muslim yang berbahagia, yang alhamdulillah datangnya bulan Ramadan ini kita semua berbahagia, bahkan di seluruh dunia. Maka dari itu kita jangan sampai menyanyiakan Ramadan kita di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu kebaikan selebar-lebar mungkin. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala setiap amal-amalan, berlipat-lipat ganda. Adapun amalan-amalan di bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, saya mengambil 3 poin saja. Yang poin pertama, di bulan Ramadan kita harus menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas. Menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas merupakan suatu aturan sangat penting. Kita tidak hanya menahan juga paku, tetapi kita harus menahan akhlak kita, supaya akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dia yang dibawa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada kita, maka apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pasti akan dipermudahkannya. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kepada kita semua, niscaya apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan bisa kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua ialah di bulan Ramadan kita harus berbanyak zikir, beristighfar dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meluangkan waktu kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak perenungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalagi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan inilah bulan yang Allah bukakan pintu selebar-lebar mungkin, pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dianjurkan supaya hati kita bersih dari sifat-sifat yang tercela. Apabila hati kita kotor, niscaya seluruh tubuh kita pasti akan bau. Jika hati kita bersih, niscaya seluruh tubuh kita pasti akan bersih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita luangkan waktu kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak kalah pentingnya selalu meminta ampunan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan langkah kita menjadi bekal-bekal kita menuju akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melembutkan hati kita semua yang dalam masjid ini. Amin amin Allahumma amin. Dan yang berikutnya ialah kita harus menjaga lisan kita dari perbuatan kita sehari-hari. Menjaga lisan itu penting, Pak Bu. Apabila dalam hati kita memiliki hal yang tercela, seperti ghibah dan perbuatan-perbuatan lainnya, niscaya itu akan merusak, niscaya itu akan menghapus semua pahala-pahala kita. Bahkan orang yang ghibah membicarakan orang lain dari belakang, atau sampai aib-aibnya juga dibicarakan, itu dapat merusak pahala kita, dan malaikat yang jaga pintu langit tidak akan menerima semua amal-amal kebaikan kita. Jadi hendaklah kita mengurangi sifat Allah dalam jalan kita, yaitu dengan cara yang tadi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita selalu lembut dan terhindar dari sifat-sifat
perbuatan yang tercela tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Karena yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalanna wa minkum tilawatahu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.